Jumpa lagi dengan Bang Solo di Las Palmas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Piye guys, kabari guys. Wah, teman-teman semuanya yang ada di tengah laut, saudara-saudara saya dimanapun berada guys. Wah, selalu kalau saya bicara ini dengan masalah ABK, yang tidak bosan-bosan bos-bos agen itu yang selalu memperalat orang-orang junior orang-orang kecil seperti kita ini loh, seperti mereka yang sedang mencari pengalaman, dia memanfaatkan. Ini guys, tadi pagi jam 5 waktu Spanyol saya ada telepon guys. Saya kira orang yang mau dudui porno guys, nggak tak ambil guys, karena setiap malam. Tapi alhamdulillah ini udah agak lama tidak ada orang yang jahat, ada yang menggoda. Mungkin insya Allah Tuhan sudah memberi peringatan mereka, jadi nggak ada. Tapi dari pikiran saya masih sebetulnya nggak ada negatif thinking, tapi kan perasaan saya kok jam 5 pagi ya guys ya. Tapi nggak tak angkat guys, nggak taunya ada saudara kita yang ada di Mikronesia, Federal Mikronesia, itu posisinya ada di sebelah Papua, karena dia negara federasi, jadi itu Indonesia masih ikut kedutaan Jepang ya kalau nggak salah loh ya, karena negara patah federasi ya. Ada 33 orang, ada 4 kapal guys, 4 kapal total, ABK-nya 33 orang. Dia belum digaji, ada yang dari 8 bulan, ada yang 6 bulan, ada yang sudah finish kontrak. Saya udah selalu mengatakan, itu mungkin yang sebelum saya punya YouTube ya, jadi belum pada denger, belum pada ngerti ya guys ya. Masih belum pada ngerti, mungkin masih denger oh ya Bu Hari, tapi belum denger sekali. Itu nyanyian lama sekali guys. Jadi sama dengan bos kecret-kecretnya agen yang ada di sana itu guys. Sampai saya nggak mau emosi guys, tapi nyun sewu kalau saya bicara kasar, karena memang dia bos-bos kecret yang mencret, yang suka memperlakukan saudara-saudara kita, yang memperalat mereka dengan iming-iming yang tidak sesuai dengan apa yang dijanjikan. Ya enggak, bos-bos itu yang mendengar saya, iki nanti suatu saat nanti matanya dicelek sama Tuhan nanti. Wien mangan ngono kuwi ora keleleken, sekali keleleken blandar modiar kowe. Itu memang kenyataan nanti. Sekali mangan keleleken blandar modiar. Wis entek. Saya sendiri yang merasa sakit sekali. Merasakan cuman dilapori, bukan merasakan. Apalagi kalau saya yang merasakan, apalagi bojone sing ning omah, guys. Umpamane bojomu, anakmu, bojomu nyambut gawe 8 sasi ora kirim duit ning omah, sak kecil-kecil nggo bayar utang, nggo mangan, piye rasane? Saya katakan, umpamanya keluarga dia, keluarga bos kecret itu ada yang digituke nesu ora? Anake kecil-kecil nangis, umbele peler ngalor ngidul, kepengin susu, pengen jajan, sementara bapaknya belum kirim uang, kerja mati-matian di kapal iwak meneh. Coba bayangkan itu guys, bayangkan sendiri. Saya kalau ngomong itu kenyataan, saya tidak pernah membuat berita hoax. Ini saya udah ketemu nanti sama temen yang meninggal itu tadi, saya pengen tanya kronologinya, karena kenapa? Karena mereka selalu diancam dengan agen-agen bos kecret yang nanti keleleken blandar modiar itu. Selalu diancam karena dia punya kontrak kerja. Kalau ada catatan tersendiri guys. Sebetulnya itu udah lama juga catatan itu di apa ya? Saya mengerti itu, tapi kok masih ada meneh ngono lho sih maksudku. Ini lumrah guys. Dalam catatan, jika tidak bisa menyelesaikan kontrak kerja 2 tahun, maka tiket keberangkatan ditanggung oleh kru ABK. Itu normal. Itu normal guys. Ini juga
selalu ini menyanyian lama juga ini guys. Ini catatan dalam kontrak kerja Cina mereka yang ada di bos-bos kecret nanti kalau kan belandar modar itu. Ini rungokno le. Jadi siapapun ini yang ini kontrak kerja kuwi suweken wae ning ngarepe kono. Dulekno matane kono. Aja gelem kontrak kerja kono. Bila kelak habis kontrak, ABK harus meminta sisa gaji di kapal diselesaikan dulu baru setuju dipulangkan. Terus, pihak agen Taiwan dan Indonesia tidak bertanggung jawab atas sisa gaji kapal yang belum diselesaikan kecuali agen Taiwan mengurus sisa gaji kapal, ABK bisa setuju dipulangkan. Nanti saya jawab ya. Nanti saya jabarkan ya guys. Ini untuk ABK junior yang belum tahu, yang ngerti ono catatan kontrak kerja kaya ngono kuwi bukaan dulekno matane wong iki kono. Dulekno matane kono. Ini. Bila ABK meninggalkan kapal tanpa izin dari kapten atau pergi ke kedutaan dan sebagainya, maka akan dianggap melanggar kontrak kerja atau putus kontrak dan jaminan hangus. Pihak agen Taiwan dan Indonesia tidak bertanggung jawab atas apapun yang terjadi setelah ABK putus kontrak karena pernah ada kejadian ABK yang ke kedutaan akhirnya tidak dapat pulang ke negara asal. Itu dengan logika, dengan pikiran normal, ono apa ora undang-undang kaya ngono? Ada enggak, guys? Kowe rungokno kupingmu jembengen, kupingmu jembengen sing gendho krungu. Ono ora? Orang kita keadaan terpepet mau melapor ke kedutaan bahwa dia adalah wakil bangsa Indonesia, wakil negara pemerintah yang ada di negara manapun, arep lapor kok malah tidak boleh, dihanguskan. Terus katanya ada terjadi yang sudah melapor dia tidak akan bisa pulang. Itu apa? Itu namanya hoax. Itu itu agensi yang agen yang itu namanya agen yang tidak bertanggung jawab. Kamu dengan logika aja logika wong goblok-goblok kok mbok kowe mudeng mosok wong kepepet keadaan arep lapor karo pemerintah kok terus malah tidak bisa dipulangkan. Iki karepe pemerintah itu bertanggung jawab dengan rakyatnya dimanapun mereka berada. Ini dengarkan ini, pemerintah itu tidak akan membiarkan rakyatnya itu terlantar, apalagi kalau dia melapor, dia akan direspon. Kuwi agen yang enggak yang apa ya? Ora tahu sekolah kuwi. Sekolah gur ning jaba turu waktu diulang kuwi. Turu kuwi. Kuwi bener itu. Itu enggak masuk akal, enggak masuk logika toh. Masuk kontrak kerja kok isine kaya ngono. Sebetulnya ini sudah lama. Ini guys. Tapi mungkin saya lupa untuk mengatakan. Jadi ini terbongkar lagi, jadi saya bisa ngomong. Jadi Tuhan itu adil guys. Tuhan ini setelah saya punya YouTube, ini semua bisa terbongkar. Iya enggak? Ada pengancaman, nanti kalau kamu lapor ke kedutaan, uang kamu tidak kembali, ya seperti ini. Ini malah dicatat lagi. Ini ditulis lagi. Makanya kamu sebagai ABK, kamu yang punya tanggung jawab dengan keluarga, kamu yang mempunyai tanggung jawab dengan masa depan kamu sendiri, kamu yang komitmen. Kowe iki aja wedi karo sapa wae. Apa meneh agen-agen sing kaya ngono kuwi, jangan pernah takut kamu. Masih banyak agen-agen yang lainnya yang bisa memberikan masa depan kamu yang lebih baik. Kenapa kamu harus mendatangi agen-agen seperti itu? Pemain lama itu agennya, pemain lama itu agen-agen itu seperti itu. Kenapa dia selalu menuliskan, kenapa dia berani juga menuliskan itu? Dan juga siapa yang jadi pengacara agen itu berarti pengacara itu pengacara goblok, pengacara podo karo bose. Ya bener, nyon sewu, ini pengacara banyak bukan satu orang ya. Pengacara banyak bukan satu orang. Tapi ini kalau ada pengacara yang membela dengan agen yang seperti itu, berarti dia pengacara yang dia punya komitmen sendiri, pengacara yang rodok ngene. Saya bukan untuk membombardir semua pengacara, bukan. Pengacara semuanya tidak akan seperti itu, tapi ada sebagian pengacara juga yang cuman mau, iya ora?
Kenyataannya piye? Kenyataannya gimana? Siapa yang menjadi korban? Kamu nih, kamu semuanya. Kamu itu cuma dibohongi. Kebanyakan dia akan memberikan janji-janji yang begitu indah, guys. Ayo mas, berangkat mas dengan kapal Jepang. Dia akan diterbangkan dari Indonesia kemana? Ke Taiwan, ke Korea, kemana? Nanti kalau sudah menjadi kenyataan dia akan ke kapal Cina. Nanti dia akan bilang ke agennya, Pak ini gimana kok kapalnya gini? Wah ya kuwi apes mulai, apes ndasmu kuwi ono. Itu karena kamu, sebetulnya kamu sudah tahu tapi kamu memang membohongi. Kuwi lah wong nyambut gawe, kuwi lah eleke wong agen sing menguntungkan orang lain, pengennya menguntungkan dirinya sendiri untuk membuntungkan orang lain. Iya orang, iya nggak? Jadi harus koreksi, harus koreksi benar-benar kamu bahwa agen itu tidak semuanya itu baik. Kebanyakan agen itu suka membohongi kamu, memperalat kamu, memperalat kamu, ngerti? Kamu harus teliti sekali dengan agen-agen yang seperti itu. Saya selalu berkata dalam vlog saya, hati-hati mas. Sebelum saya punya vlog juga mas, kamu sing neng kapal Cino harus tutur tinular, ngomong sama teman-teman jangan sampai ke agen yang ini, sampai yang ini. Nyatanya masih saya tidak tahu. Saya tidak mengerti gimana itu agen kok masih bisa berdiri tegak dengan memperalat, memperjualbelikan orang seperti itu tanpa ada teguran sekalipun. Saya tidak ngerti. Saya tidak ngerti ini harus gimana. Ini yang bisa bercampur tangan cuman yang berkompeten harus bisa memberi sanksi yang sebesar-besarnya dengan mereka agen-agen yang seperti itu. Saya tidak bisa melakukan apapun. Saya hanya bisa mengatakan, menasihati kamu karena saya tidak punya hak untuk menutup agen. Aku di hak nutup, hak tutup bisa mungkin buka meneh delepke lemah jero-jero nih. Bener. Kamu yang sakit, saya juga ikut merasakan sakit. Umpamane kuwi keluargaku, umpamane kuwi bojoku, umpamane kuwi anakku, umpamane kuwi saudara saya. Terus gimana? Dia nggak punya perasaan seperti itu, karena perasaan dia hanya uang dan uang untuk dia bisa mengeksiskan dirinya, untuk bisa seperti orang yang wah iki lho bos. Nyatanya bosnya sesuk keleleken mbuh blandar, mbuh keleleken truk modiar ditenono, karena dia sudah menyaksikan orang lain. Ini aja Tuhan ini sudah dekat sekali, nanti dia akan yang menerimanya. Tapi dia juga pandai untuk berbicara, karena saya sudah berulang kali untuk berurusan dengan agen-agen yang seperti itu. Agen-agen yang tidak bertanggung jawab, agen-agen yang hanya mementingkan dirinya sendiri, agen yang hanya bisa membujuk rayu, setelah itu dia akan angkat tangan. Itu bukan agen, itu namanya penyelundupan orang, penjualan orang. Semoga orang yang berkompeten bisa mendengar apa yang menjadi keluhan kamu, omongan saya, nanti bisa bertindak apa yang harus dilakukan. Ini jadi catatan loh, ini jadi catatan besar sekali ini jadi catatan besar pemerintah. Jangan lagi terulang lagi dengan gaji yang tidak seberapa dan tanpa digaji, dengan jenengan ngerti fasilitas yang ada di kapal Cina sampai ngerti sendiri gimana. Jadi untuk yang berkompeten, tolonglah untuk bisa menindaklanjuti hal seperti ini, walaupun masih ada tapi paling enggak bisa mengurangi. Jadi tolong dikoreksi lagi, dikontrol lagi dengan izin-izin mereka, gimana agen-agen yang akan mengeluarkan orang, menjual orang itu bisa dia bertanggung jawab 100%. Oke Le, kita sama-sama berdoa semoga kamu yang ada dimanapun berada yang sedang mengalami kesulitan untuk bisa cepat mendapat pertolongan, dan keluarga kamu juga nanti bisa mendoakan kita semuanya jangan sampai terjadi hal seperti ini. Marilah kita bersatu. Saya selalu ngomong marilah kita bersatu, saling getok tular, toleransi, ngomong satu ke lainnya, jangan sampai terjadi hal seperti ini. Kalau ini terjadi lagi berarti kamu yang tidak bisa
beberkan ke orang lain. Jadi bilang semuanya bahwa agen itu tidak bagus. Agen, jangan pernah takut dengan siapapun, takut hanya kepada Tuhan. Oke guys, saya mohon maaf kalau omongan saya memang rodok nggak teli, memang nggak teli. Jadi terserah jenengan, imajinasi jenengan, terserah pikiran jenengan, karena itu memang kenyataan. Agen-agen bos-bos kecret itu nanti dia akan mempunyai pertanggungjawaban sendiri, nggak tahu di dunia, nggak taunya di akhirat. Saya juga belum pernah mati, jadi aku kurang ngerti akhiratnya kaya ngopo, iya nggak? Jadi nanti kita sama-sama doakan jangan sampai terjadi hal seperti ini lagi. Paling nggak nanti bisa mengurangi kejadian-kejadian yang tidak diinginkan untuk saudara-saudara saya, khususnya ABK migran yang ada di negara manapun. Kita saling doa, kamu bisa, saya bisa, semuanya bisa, sukses untuk dunia dan akhirat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aryo.